Karena orang mengadakan kegiatan, orang berdoa heula media cara orang diselamatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Orang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Buat penggawa FSPI 2 orang khusus nge-backup penonton. Tugasnya khusus nge-backup. Jadi gue ulah sampai asik. Terus penonton ulah kosongnya nah hati sholawat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Berjumpa lagi dengan saya RPM di channel FSPI Jono Goib. Dan untuk malam hari ini saya berada di tanyakan Pasir Ipis. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan yang kemarin yang menguak misteri kuntilanak yang ada di Lisaeng, dan ternyata orang Lisaeng merespon dengan baik. Lalu dari Pak RT Dis katanya dia mengundang tim FSP lagi untuk menguak secara nyata lagi kayak seperti kemarin kita menguak secara nyata dari misteri ataupun dari kejadian-kejadian aneh yang ada di sekitaran Pasir Ipis ini. Sebenarnya Pasir Ipis itu adalah sebuah tempat bukit di sana. Dulu mungkin ini bukan jalan, dia sebuah bukit tapi dibelah dan digunakan untuk jalan. Dan banyak sekali kejadian yang ya terbilang mistis di sini ya. Dan saya secara pribadi belum pernah mengalaminya karena saya juga sering lewat sini. Tapi beberapa orang ataupun warga sekitar sini mendengar hal-hal aneh ataupun mengalami kejadian aneh itu udah banyak sekali. Jadi tim FSPI juga penasaran, dan secara kebetulan Pak RT Dis juga secara formal mengundang kami lagi, dan alhamdulillah sekarang kita berada di Pasir Ipis. Jadi nanti kita akan bertanya ke salah satu narasumber, mungkin nanti ada RT Dis dan ada salah satu warga Lisaeng yang pernah mengalami kejadian buruk yang ada di sini. Oke, kita ke narasumbernya saja langsung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan RT? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Bang Tok. Ini adalah legend daerah Sunda, Lisaeng khususnya. Oke Pak Dis, kita langsung aja ke topik bahwa sekarang tim FSPI berada di Pasir Ipis. Kemarin kan kita sudah acara di Lisaeng, alhamdulillah berjalan lancar ya. Dan yang katanya suara kuntilanak itu berada di sekitar Lisaeng, setelah tim FSPI melakukan kegiatan, tidak ada kejadian lagi. Tidak ada. Berarti berhasil. Ya, Ya, dan sekarang kita berkesempatan untuk menguak misteri ataupun menguak keangkeran yang ada di Pasir Ipis ini. Kalau menurut Pak RT sendiri, bagaimana ataupun bagaimana cerita warga yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis yang ada di sini? Jadi pernah ada yang cerita ke saya, Ya. dari mulai sebelah sana itu ada batu besar, Ya. ada sosok, tapi tidak ada kepalanya, di atasnya sudah api. Wush, ya. Nah, setelah diikutin, ternyata masuknya ke sini ke sana. Nah, kemudian belum lama kejadian di sini ada yang berburu babi hutan tengah malam, sudah jelas kena tembak itu babi hutannya. Pas disamperin Enggak ada. ternyata babi hutannya nggak ada, yang ada wujud kakek-kakek. Terus untuk Mancol sendiri nih, dulu pernah mengalami kejadian, saya sih denger aja ya. Katanya Mancol pernah ada kejadian buruk di sini, yaitu pas nyetir mobil dan mobilnya jatuh ya, betul tidak? Itu menurut Mancol sendiri ada hal gaib yang mempengaruhi Mancol sendiri atau memang kesalahan sendiri? Ya, ya mungkin kalau kita memang untuk berbicara masalah kendaraan, berkendara ataupun apapun, ya memang terkadang ada kesalahan dari kita sendiri ya, itu faktor utama. Tapi mungkin juga ada hal-hal gaib juga yang walaupun sedikit bisa mempengaruhi juga ya. Oke, seperti itu. Kalau untuk cerita-cerita yang lain masih banyak sekali, tapi kita ambil salah satunya aja. Jadi intinya tempat ini bermasalah dan harus dikuak misterinya oleh tim FSPI. Dan terima kasih Pak RT atas supportnya. Terima kasih Bang Celo. Nanti kita kolaborasi lagi lebih banyak, oke? Oke, begitu saja. Dan kita harus bertanya juga ke Kang Raden Jakob Penggawa sebagai narasumber dari hal-hal gaibnya. Dia ahli menerawang, ahli pengobatan secara non medis,
Dan kita harus bertanya supaya lebih lengkap lagi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kata Pak RT itu di Lewisayeng, alhamdulillah setelah kedatangan tim FSPI ternyata kejadian-kejadian yang ternyata punya kuntilanak, suara-suara aneh hilang, tidak ada. Dan sekarang kita diundang di Pasir Ipis ini. Kalau menurut kacamata goib Kang Raden, tadi kan sudah keliling juga mengamati bagaimana kondisi goib yang ada di sini. Alhamdulillah, sahabat zona goib, pertama Raden datang, banyak sekali sosok-sosok aneh di sini. Jadi sosoknya itu aneh-aneh. Ada yang tidak berkepala, ada yang kepalanya babi dan lain sebagainya. Tapi itu hanya memang sosok jin itu seperti itu, memang tidak seperti manusia. Dan yang Kang Raden lihat di atas sana itu di Pasir Ipisnya ya, Pasir Ipis. itu sebuah kerajaan yang besar. Nah, ini terbelah oleh jalan yang digunakan oleh masyarakat, sehingga sebagian memang tidak seperti tidak senang ya, tapi sebagian tidak. Makanya mungkin lebih jelasnya nanti kita ungkap saja dengan mediumisasi. Ya seperti itu penjelasan singkat dari Kang Raden. Dan memang berarti benar bahwa kejadian-kejadian misteri yang ada di sini menurut pandangan kacamata goib Kang Raden itu benar apa adanya seperti itu. Dan tetap ikuti terus perjalanan tim FSPI Zona Goib Kelelawar Malam. Sekarang itu sudah ada di puncak Pasir Ipis. Di sini kita mungkin seperti biasa mediumisasi dulu supaya kita bisa komunikasi lah. Kita cari tahu info dulu dari sosok ataupun makhluk yang ada di sekitar sini. Jadi setelah itu kita bisa tahu mereka berasal dari mana, maunya apa, biar kita bisa seperti perundingan lah. Jadi kehidupan goib dan kehidupan nyata kita bisa disinkronkan, dan disitulah maka kerukunan hidup antar makhluk goib dan makhluk real seperti kita terjadi. Oke, kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kumarul wujud. Allah. Assalamualaikum. Bisa nyaho ya jeung saya. Karena saya ngarana bikang lalaki. Bikang. Anjeun cicing di mana? Di handap. Anjing sebagainya di handap. Oh, imah mana di handap? Sosok mana naon? Orai lain. Awewe gelis. Karena sedang menginterogasi salah satu Ieu, makhluk yang ada di sini. Saha? Nyelukna Dia saha masuk nyai ke neng. mediator kita, salah satu mediator kita. Sebenarnya untuk Ini proses teh gelis, mediumisasi kita bisa saja Gelis. meminta warga sini Gelis. untuk bisa menjadi salah satu mediator. Tapi memang syaratnya Ingin dia tahu pernah sedikit ataupun sering tentang kesurupan. Jadi kalau Pasir untuk Ipis. mediumisasi itu lebih cepat. bisa. Tapi kalau memang belum pernah kesurupan atau belum pernah Ieu Pasir yang namanya Ipis berhubungan teh, dengan goib itu susah, karena memang badan manusia itu sebenarnya utuh, gunung tidak ada celah. Tapi kalau yang pernah ataupun kerasukan ataupun sering kerajaan. kerasukan, dia ada celah sedikit untuk Kerajaan. bisa dimasuki Saha oleh rajana hal-hal dia? yang berbau-bau seperti ini. Aya Dan naon karena sosok sekarang marajana sedang menginterogasi, gede. jadi kita tetap ikuti saja. Oke. Apa ngaranna? Ieu nyi. Di dieu teh sering terjadi kecelakaan. Ya, sering terjadi kecelakaan. Tah, kabar nu beredar aya unsur goib nu ngaganggu, bener tante? Bener. Saha nu sok ngaganggu? Aya mana sok ngaganggu teu? Henteu. Dihandap. Tapi nyaho sosok nu sok ngaganggu. Loba. Tujuanna naon tujuanna? Nyingsieunan supaya sieun. Sieun buka kerajaan apa imah? Imah. Si buka salaki teu?
Rangda. Bukan anak tuh. Ente. Oh, Rangda iya nak. Rangda kembang. Si boga dunya tuh, Nyai. Boga. Naon wae dunya na di ditu. Loba. Naon wae? Aya. Emas. Lemari. Ini teboga nu kitu mah. Teboga. Lain beda deui. Terus naon? Pusaka. Aya. Sia nu nungguan Curug Tonjong. Oh, sia penguasa Curug Tonjong. Jadi ke Nyai. Yang Raden teh ningali aya nu alus. Lamun disuunkeun dipasikeun moal. Aing mah hayang mustika mih teu ribet. Nyaho mereka Kang Raden kudu nu alus. Badang. Badangna naon? Apel jin we nya. Baik. Ya. Ya Nyai kan cuma hanya sebagai melihat dihandap ka dieu. Tah. Aya teu supaya tidak diganggu, terus supaya selamat ngaliwatan jalan ieu. Sok aya masukan teu ti bangsa anjeun, ti bangsa kami. Aya. Kumaha sok? Dan heula ti aing nungguan. Puntenna kumaha bahasana? Ngomong we, itu ge apaleun urang ngomong mah. Oh bahasa manungsa ge apal. Apa asup kan itu ge. Oh punten gitu. Atau nalakson. Oke moal diganggu moal. Yang bisa aya wae nu ngaganggu. Atuh percuma meureun punten ge. Atuh selawat kan aya. Oh sholawat. Ku sholawat mah moal ngaganggu. Bisa. Nya kemang celo suruh sholawat. Nya nuhun Nyai. Atur nuhun tos hadir. Mangga Nyai balik deui ka asalna. La haula wala quwata. Allah. Tadi sudah selesai. Dia jadi dia bae. Dari dia mantau adanya. Dia